Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan semua, baik yang secara offline maupun yang secara online yang berada di lokasi kerja masing-masing. Dan tentunya pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan kesempatan kita yang diberikan Allah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Khusus pagi hari ini memang sangat khusus karena mungkin rekan-rekan semua sudah mendengar gonjang-ganjing di perkantoran ya bahwa masa jam kerja kita akan dimajukan. Tentunya kami dari pihak tim terutama dari BKPSDM ingin memberikan sosialisasi peraturan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 2 tahun 2024 tentang penegakan disiplin dan jam kerja pegawai berbasis elektronik di lingkungan ASN pemerintah Kota Tanjung Pinang. Pertama-tama tentunya yang saya hormati Pak Sekda mungkin sedang OTW dan nanti juga Pak Sekda kami inginkan dan kita semua menginginkan mendapatkan arahan dan penekanan dari beliau. Karena beliau belum ada, tentunya saya buka saja, mungkin kita nanti ada memberikan sosialisasi tersebut inti-intinya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon untuk menjadi perhatian dan didengarkan dan silakan bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berada di kantor, bukan hanya kami mengundang satu ASN, satu pejabat saja, silakan bisa berkumpul di dalam ruangan seperti kami, ya, karena di dalam ruangan secara offline ada Irban dari Inspektorat, kemudian ada Pak Kadis Kominfo, kemudian juga ada dari bagian hukum, Ibu Nidia, kemudian ada Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM, beserta Japung di BKPSDM, dan tentunya ada beberapa narasumber yang lain, termasuk saya sendiri selaku Kepala BKPSDM Kota Tanjung Pinang. Bapak dan Ibu-Ibu tentunya kita ketahui bahwa Perwaku nomor 2 tahun 2024 tentang penegakan disiplin dan jam kerja seyogyanya memang sudah lama ya, sudah lama sesuai dengan dasar dan pertimbangan daripada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tepatnya peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja di instansi pemerintah dan ASN, termasuk di situ di dalamnya adalah pegawai negeri sipil, P3K, dan juga tenaga pekerjaan yang lainnya yang ditetapkan tanggal 12 April 2023. Yang membedakan dan spesifiknya adalah di sini bahwa jam kerja pegawai negeri yang kita ketahui dan kita laksanakan selama ini itu kalau diakumulasikan selama 1 minggu itu ada 37 jam 30 menit ya. Jadi kita pemberlakuan kerja kita sudah ditetapkan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang membedakan masuknya, kalau pulangnya tetap. Kemudian pembedaan yang kedua yang paling spesifik adalah ada penegasan jam istirahat ya di hari-hari tertentu dari Senin sampai Kamis dan khusus di hari Jumat. Jadi istirahatnya mungkin bisa sampai 90 menit ya, 1 jam lebih ya untuk khusus hari Jumat, dan ini diperuntukkan bagi ASN yang laki-laki dalam melaksanakan ibadah Jumat. Kalau biasa kita melaksanakan atau masuk jam kerja itu jam 8 sampai jam 16, hanya pembedaannya di sini adalah masuk setengah 8 atau 7.30 dan khusus hari Jumat ditambah. Kalau masuk jam 7.30, pulang yang biasa jam 15 menjadi jam 15.30. Kalau di hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai masuk jam 7.30, pulangnya tetap jam 16. Hanya penambahan setengah jam.
Tentunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kawan-kawan semua, ASN di Pemko Tanjung Pinang, dasar ini kuat adalah dasar dari peraturan Presiden yang diiringi dengan edaran dan peraturan lainnya, sehingga mau tidak mau kita harus memberlakukan juga, ya, karena merupakan amanat pada undang-undang. Untuk di wilayah Provinsi Kepri saja, untuk pemberlakuan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, ya, di lingkungan pemerintah provinsi dan juga di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun dan juga Batam. Jadi sudah ada 3 pemerintahan sudah melaksanakan, plus dengan kita mudah-mudahan bisa terlaksana per 1 Mei 2024 kita menjadi kabupaten kota atau pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepri yang juga melaksanakan ketentuan jam kerja ini. Mungkin itu secara awal, sebab pengantar dari saya. Mungkin secara substansinya, pasal demi pasal yang kita rumuskan akan kita sampaikan melalui rekan-rekan tim yang lain untuk dapat diikuti oleh rekan-rekan semua, dan nanti di akhir sosialisasi ini kami berikan ruang kepada rekan-rekan semua untuk bertanya, ya, dari mulai mekanisme, mulai proses, termasuk juga mungkin penerapan sanksinya, karena di dalam Perwaku ini juga sudah memuat sanksi-sanksi yang harus diterapkan terhadap pelanggaran, ya, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dari pelanggaran Perwaku ini. Perwaku ini bukan hanya memuat masuknya jam kerja, ketentuan jam kerja, tapi memuat juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya. Jadi masuk dan pulang kerja ini adalah salah satu, ya, kewajiban dari pegawai yang harus dipatuhi dan ditaati. Yang paling penting Perwaku ini adalah mensinkronkan. Yang kita lakukan dulu presensi secara manual, sekarang dilakukan secara digital melalui aplikasi Siap. Dan ke depan, jika ini sudah dilaksanakan, sudah hampir mendekati sempurna dan bahkan mungkin dalam proses pelaksanaannya, pengimplementasiannya, kita akan sinkronkan dengan sinergi, ya, dengan aplikasi berkaitan dengan kinerja pegawai. Jadi nanti akan lebih jelas lagi dan tentu mengandung daripada unsur keberadilan dari semua pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi kita coba, ya. Jadi uji coba ini langsung dipraktekkan dan tentunya mungkin dalam masa-masa pelaksanaannya juga mungkin akan diterapkan sanksinya, ya. Sambil juga akan dilakukan evaluasi sampai sejauh mana ini akan dapat diterapkan secara maksimal dan dapat dipatuhi oleh seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi kita diskusi nanti mungkin lebih kurang sampai jam 10.30. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan untuk kabid saya untuk memberikan sedikit catatan-catatan penting sambil menunggu kehadiran Pak Sekda. Saya persilakan Bu Kabid Pembinaan Kepegawaian BKPSDM, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BKPSDM Kota Tanjung Pinang, Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Ibu Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Tanjung Pinang, serta yang Ibu Nidia dari Bagian Hukum Setdako Kota Tanjung Pinang, Bapak Ibu JF sekalian, serta rekan-rekan dari Diskominfo, serta undangan yang berbahagia. Salam hormat kami juga dan salam takzim kami kepada Bapak Ibu pejabat pengelola kepegawaian, Bapak Ibu sekretaris, serta sepertinya ada juga Bapak Ibu Kepala Dinas yang mengikuti kegiatan Zoom meeting sosialisasi peraturan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 2 tahun 2024
tentang penegakan disiplin dan jam kerja pegawai berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa di dalam peraturan wali kota ini mencakup beberapa hal. Pada kesempatan ini saya mohon keizinan untuk menyampaikan sedikit kompilasi apa saja yang tertuang pada peraturan wali kota tersebut. Yang pertama adalah dasar hukum. Tentunya dalam penyusunan suatu peraturan wali kota ada dasar hukum yang melatar belakanginya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedikit catatan, pada saat kami menyusun perwako ini di tahun 2023 sebelumnya, pada saat itu undang-undang yang kita acu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021. Nah, kemudian seiring dengan proses penerbitan perwako, tentunya kita akan menyesuaikan dengan undang-undang terbaru. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian yang ketiga, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Yang keempat, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kemudian yang kelima, ini yang paling utama sekali, yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah, Pegawai Aparatur Sipil Negara. Nah, yang melatar belakanginya terbitnya perwako ini yang jelas adalah untuk mewujudkan pegawai ASN yang handal, profesional, produktif, untuk mematuhi disiplin, kewajiban menaati ketentuan jam kerja yang kita lakukan melalui presensi kehadiran yang berbasis elektronik. Maksudnya apa? Agar tersedia data kehadiran pegawai yang secara real time. Kemudian, secara tidak langsung, perwako ini akan mencabut perwako sebelumnya, yaitu Perwako Nomor 32 Tahun 2018 tentang jam kerja SN di lingkungan Pemko, yang mana Perwako Nomor 32 Tahun 2018 ini hanya mengatur sedikit saja terkait disiplin, tidak secara detail, tetapi mengatur jam kerja kita yang dulu itu 37,5 jam, yang mulai masuk jam kerja jam 8, tetapi tidak ada jam istirahat. Jam istirahat itu hanya ada muncul pada hari Jumat saja. Kemudian juga Perwako 32 ini sudah kita lakukan pengubahan berapa kali, terakhir dengan Perwako Nomor 5 Tahun 2021. Nah, secara umum sistematika perwako ini terdiri dari 9 bab dan 42 pasal. Yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di JDIH yang sudah di-upload oleh teman-teman dari bagian hukum Setdako. Di sini ada beberapa definisi singkat dari seluruh ketentuan umum yang ada di perwako. Kami hanya sampaikan 2 poin saja yang paling utama. Yang pertama itu adalah disiplin pegawai ASN. Apa itu disiplin pegawai ASN? Yaitu kesanggupan PNS dan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian juga ada pengertian siap di sini, yaitu Sistem Informasi Aktivitas Presensi Siap Tanjung Pinang, yang merupakan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk memudahkan proses presensi baik masuk maupun pulang dengan menggunakan smartphone guna memantau tingkat kehadiran pegawai ASN di lingkungan Pemko Tanjung Pinang. Nah, sekarang kita akan masuk substansi perwako yang saya sudah sampaikan tadi, yang terdiri dari 9 bab dan 42 pasal. Yang pertama itu terkait kewajiban, larangan, dan pembinaan disiplin PNS dan P3K. Ini kita atur pada pasal 3 sampai dengan pasal 14, yang mana kewajiban PNS maupun P3 dan P3K itu terdiri dengan 17 butir, mulai dari pasal 3 dan pasal 4, serta larangan PNS dan P3K terdiri dari 14 butir, itu tertuang pada pasal 5. Dari mana kita mendapatkan kewajiban dan serta larangan ini? Ini secara normatif kita mengacu pada PP nomor 94
tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kemudian substansi kedua, ini yang agak sedikit krusial, yang mungkin lebih mendominasi ya, mungkin akan lebih sensitif bagi rekan-rekan sekalian. Tetapi balik lagi seperti Pak Taban sampaikan, sudah merupakan aturan dari pemerintah, yaitu pengaturan hari kerja dan jam kerja itu diatur pada ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 16, yang mana jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu itu dalam 5 hari kerja adalah 37,5 jam. Mohon izin mungkin kawan-kawan bisa melihat pada layar Zoom bahwa di situ sudah muncul jam istirahat khususnya pada hari Senin dan Kamis. Nah, jika selama ini kita tidak memiliki jam istirahat yang mungkin tergambar secara nyata, pada Perwako ini jam istirahat itu lebih tergambar. Jadi khusus Senin dan Kamis ada istirahat 45 menit setiap harinya. Sedangkan khusus hari Jumat ada lebih kurang 1 jam 30 menit. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada di pasal 15. Oke, next. Nah, tentu akan ada pertanyaan, bagaimana dengan teman-teman perangkat kerja atau unit kerja yang memiliki tugas spesifik kekhususan? Enggak, next yang tadi. Ya, pasal 16. Ya. Pasal 16. Ya. Pasal 16 tadi. Enggak, ya. Di mana perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki tugas spesifik kekhususan itu serta karakteristik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri, dan ini ditetapkan melalui PPK atau PYB. Ini bagi siapa? Khususnya teman-teman OPD rumah sakit ataupun puskesmas. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan pelayanan itu diberlakukan pada hari Sabtu. Nah, kami juga sudah mengevaluasi lebih kurang beberapa tahun ini karena memang ada beberapa masukan juga agak kesulitan bagi mereka apabila mengacu kepada Perwako, sehingga pada saat hari Sabtu itu tetap memberikan pelayanan, bagaimana sistemnya, makanya kenapa perlu ditetapkan melalui PPK atau PYB dalam pengaturan tersendiri. Nah, termasuk juga terkait dalam hal OPD yang memiliki shift-shiftan. Ada OPD itu yang kami perhatikan shiftnya itu ada yang 2 serta ada yang juga 3. 3 itu seingat kami di rumah sakit umum daerah. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian poin yang ketiga pada Perwako, jam kerja berbasis elektronik, yaitu ketentuan cara penggunaan aplikasi Siap Tanjung Pinang, kemudian mencakup juga penanggung jawab aplikasi Siap Tanjung Pinang, yang mana yang menjadi penanggung jawab aplikasi Siap tidak hanya BKPSDM tapi juga Dinas Kominfo selaku admin dalam hal teknologi informasinya, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN. Ini diatur dalam ketentuan pasal 17 sampai dengan pasal 20. Jadi sekiranya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa melihat di dalam Perwako itu, di situ juga ada tanggung jawab dari teman-teman admin yang ada di OPD, termasuk mohon maaf melakukan penolakan terhadap presensi apabila proses presensi dilakukan dengan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian juga poin keempatnya, adanya besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN, ini kita atur pada ketentuan pasal 22. Nah, secara umum terkait pengurangan ini kami berpedoman pada ketentuan mana? Ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900/4700 tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan dan standar satuan biaya TPP ASN, di mana dalam 2 produk
Hukum baik Kemendagri maupun Purwako 1 sudah mengatur secara jelas terkait pengurangan serta persentase tambahan penghasilan. Nah, jadi di dalam materi yang saya sudah sampaikan di poin 3 dan 4 tadi, lebih kurang kompilasinya seperti ini Bapak Ibu. Yang mana ini ada yang kami boldkan, itu adalah merupakan suatu penegasan bahwa pegawai ASN yang tidak hadir tanpa, mohon dicatat, tanpa keterangan yang sah pada saat pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, kemudian kegiatan keagamaan, upacara, dan serta kegiatan hari besar Senen dan lain-lainnya, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 1,5%. Dari mana? Dari keseluruhan tambahan penghasilan yang bersangkutan terima. Kemudian yang kedua, pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa, mohon diingat lagi, tanpa keterangan yang sah sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan pada bulan atau periode berjalan, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, penghasilan sebesar 3% untuk tiap 1 hari tidak masuk kerja. Jadi apabila seorang ASN itu dalam 1 hari full dia tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, otomatis akan dipotong 3% 1 harinya. Nah, dan paling banyak sebesar 100% untuk tiap 1 bulan periode. Karena tidak menutup kemungkinan dalam 1 periode atau 1 bulan ada pegawai yang tidak masuk sama sekali. Nah, inilah nanti yang mungkin akan melalui proses hukuman disiplin. Sebenarnya tidak harus menunggu 1 bulan TMK, tetapi apabila ada pegawai, apabila ada ASN yang 3 hari saja sudah melakukan TMK dan maupun 1 hari, sebenarnya sudah boleh dilakukan proses pembinaan. Inilah yang kami tuangkan di dalam Perwako. Yang jika Bapak Ibu baca lebih detail lagi pada pasal-pasal sebelumnya, proses pembinaan oleh atasan langsung itu ada kami tuangkan di dalam Perwako ini. Kemudian yang ketiga, pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya, catatan lagi, tanpa keterangan yang sah, maka akan dilakukan pengurangan tambahan penghasilan. Secara tidak langsung ini akan mempermudahkan kerja dari Bapak Ibu dan atasan langsung sekalian. Mungkin mohon maaf ada pegawai ASN-nya yang tanpa permisi, tanpa koordinasi, terlambat datang ataupun pulang begitu saja tanpa pemberitahuan. Sehingga inilah yang akan dilakukan pengurangan tambahan penghasilan. Oke, lanjut. Nah, catatan kecil di sini, mohon Bapak Ibu perhatikan, pemberian izin keterlambatan atau pulang cepat dalam 1 bulan hanya bisa 3 kali dengan melampirkan surat izin tertulis dari atasan yang bersangkutan. Berarti secara tak langsung di sini kami masih membuka, mohon maaf, ruang untuk mengakomodir segala sesuatu yang benar terjadi. Jadi bukan yang, mohon maaf, mengada-ngada. Jadi masih ada pemberian izin yang diberikan selama 3 kali dengan melampirkan surat izin. Kemudian juga pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah, sekali lagi dengan keterangan yang sah, itu tidak kita jatuhi hukuman disiplin dan tidak dikenakan pengurangan. Siapakah mereka ini? Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah, diantaranya mungkin karena proses DL, dinas luar, dinas dalam, pendidikan dan latihan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas. Nah, kemudian juga surat cuti yang dibuktikan dengan surat cuti dari pejabat yang berwenang. Nah, ini juga menjadi catatan evaluasi kami di saat seorang pegawai mengatakan yang bersangkutan itu cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, ataupun cuti melahirkan dan cuti lainnya. Ini mestinya harus segera diurus dokumen administrasinya. Supaya apa? Supaya admin yang ada di perangkat daerah bisa mengupload pada sistem siap kita. Nah, pada kesempatan ini kami juga masih membuka ruang bahwa surat cuti itu bisa diupload di dalam rentang waktu 1 periode. Jadi tidak mesti hari ini yang bersangkutan cuti harus diupload hari ini atau besok. Kami masih buka ruang waktu dalam waktu 1 bulan periode untuk melakukan proses upload. Sehingga
Dibutuhkan kerjasama dari yang bersangkutan dengan admin perangkat daerah untuk bisa melakukan proses ini sehingga tampilan pada proses presensi itu tidak ada yang mohon maaf menjadi catatan merah lah, lebih kurang seperti itu. Kemudian tugas belajar yang dibuktikan dengan SK tugas belajar. Lanjut. Nah, poin 5 terkait secara keseluruhan dari Perwako. Perwako ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pegawai non-ASN. Ini kita atur dalam ketentuan pasal 40. Siapa pegawai non-ASN ini? Yaitu PTT serta THL. Mungkin nanti penjelasan mutatis mutandis ini bisa disampaikan oleh dari teman-teman bagian hukum, karena memang kemarin sempat menjadi diskusi apa sih pengertiannya secara kaidah hukum. Yang jelas, untuk sedikit informasi Bapak Ibu, khusus pegawai non-ASN tentunya sudah ada perjanjian kontrak kerjanya, baik yang ditandatangani melalui sekretaris daerah maupun mohon maaf pimpinan perangkat daerah. Di dalam kontrak kerja itu sudah tertuang terkait apa menjadi kewajiban dan larangan yang sudah menyesuaikan dengan PP terkait disiplin. Sedangkan terkait penjatuhan hukumannya sudah juga mengacu, hanya saja khusus PTT maupun THL hanya diberlakukan hukuman ringan plus evaluasi kontrak dan terakhir proses pemberhentian. Jadi mungkin mereka tidak ada yang namanya penundaan KGB ataupun mohon maaf penundaan pemberian TPP atau penurunan kelas jabatan. Kemudian yang terakhir, pemberlakuan materi muatan Perwako Wali Kota Tanjung Pinang nomor 2 tahun 2024 ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Mei 2024. Dan tadi juga sudah disinggung oleh pimpinan bahwa ini akan juga dilakukan proses evaluasi ya Pak ya. Nah, sembari kita akan melihat bagaimana proses perjalanan Perwako ini dan apakah ternyata memberikan, mohon maaf siapa tahu memberikan stimulus yang positif. Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi kita. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kaban. Terlebih terkurang kami sampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid yang sudah memberikan paparan beberapa catatan-catatan dari substansi Perwako nomor 2 tahun 2024 ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mendengarkan dan mencatat beberapa catatan-catatan yang dianggap mungkin belum jelas, yang perlu diperjelas, dan mungkin dipertanyakan atas maksud-maksud dari pasal maupun ayat dari setiap isi Perwako tersebut dapat kita tanyakan di dalam ruang waktu yang akan kami siapkan dan kita sediakan nantinya. Dan terima kasih juga, saya lupa juga menyapa Bapak Kepala Dinas yang ikut hadir ya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan juga ini dapat diberlakukan pada seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Bapak Ibu Kepala OPD, sehingga kita sama-sama bersama-sama untuk melaksanakannya amanat dari Perwako yang sudah disahkan ya. Tentunya hal-hal yang demikian saya tadi hanya mengutip sedikit saja yang biasa terjadi di dalam pergerakan, kegiatan, aktivitas kita di perkantoran, karena juga sebelum saya di BKPSDM saya juga merasakan beberapa keadaan-keadaan ASN sendiri di OPD selain BKPSDM. Itu semuanya hampir rata sama, yang mana kita masih memiliki pemahaman bahwa asalkan ada surat izin sebagai dokumen yang sah untuk mengabsahkan ketidakhadiran kita terkait dengan keterlambatan, kekurangan jam kerja yang akan kita laksanakan dan sebagainya, itu malah sering terjadi itu yang harusnya di dalam ketentuan itu cukup
3 kali maksimal dalam 1 bulan diakumulasikan, bukan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi malah kadang pemahaman sebagian dari rekan kita ini, udah pokoknya kalau terlambat minta izin pimpinan, dan lebih parahnya lagi kadang-kadang pimpinan juga memberikan izin itu ya, itu tidak bisa diakomodir lagi ya. Jadi kalau perwaku ini akan diberlakukan nanti, itu tidak bisa diakomodir lagi. Tapi yang bisa ditoleransi adalah dalam sepanjang perjalanan pelaksanaan atau implementasi perwaku ini, kita tetap akan melakukan evaluasi. Dengan harapan bukan berarti ini harus diganti, dirubah karena kita akan melanggar daripada ketentuan yang lebih tinggi. Kita harus tetap melaksanakan ini, hanya saja mungkin ada beberapa sedikit poin-poin penyesuaian ya. Dengan catatan tidak lari dari akumulasi jumlah kewajiban kita dalam melaksanakan pekerjaannya itu sebanyak 37 jam 30 menit. Kemudian beberapa prosedur yang lain termasuk dalam unsur pembinaan kami juga ingin menyampaikan terutama bagi rekan-rekan para pimpinan UPD bahwa unsur pembinaan itu memang sudah sewajibnya juga atau seyogyanya juga harus dapat dilaksanakan secara hierarki ya, mulai dari atasan langsung para staf di jajarannya sampai ke level Bapak dan Ibu selaku pimpinan yang tertinggi. Ini harus dilaksanakan dan dibuktikan secara administrasi. Jadi memiliki dokumen, tidak hanya catatan-catatan saja ya yang tidak mungkin dapat terakomodir. Jadi harus ada dokumen yang sudah diformatkan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perwaku ini. Dan itu juga sudah ada peraturan penindakan disiplin, ada aturan sendiri, dan kebetulan ini ada nanti ke depannya ada sinkronisasi dan bersifat elektronik, tentunya ini akan menjadi lebih mudah lagi ya mensinkronkan peraturan atau ketentuan undang-undang yang sebelumnya terpisah. Karena induk dari peraturan penindakan disiplin, jam kerja yang semula nanti terpecah-pecah akan disinergikan dan disinkronisasikan. Di kami juga ada yang hadir pejabat-pejabat dalam tim, ada dari inspektorat, ada dari bagian hukum, ada dari Kominfo. Tidak salah juga kalau saya memberikan kesempatan, mungkin memberikan penekanan-penekanan kepada Bapak dan Ibu terkait implementasi perwaku nantinya. Dan kita harapkan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat diterima oleh pegawai dan dapat dilaksanakan secara patuh dan taat kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan dari Irban dulu ya, dari Inspektorat untuk menyampaikan mungkin beberapa penekanan, stressing terkait dengan perwaku ini, dan selanjutnya nanti Pak Kadis Kominfo dan juga Ibu Kabak Hukum. Ya, saya persilakan Bu Lena. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas BKPSDM, Bapak Kepala Dinas Kominfo, Kabid Disiplin dan Bagian Hukum, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Zoom meeting kita pada siang hari ini. Baik, dan tadi telah disampaikan oleh Ibu Depi beberapa hal atau penekanan-penekanan pada perwaku ini. Jadi kami dari Inspektorat melihat secara keseluruhan untuk menjadikan perwaku kita ini sebagai acuan di saat kita melakukan pengawasan untuk disiplin pegawai negeri sipil maupun P3K. Jadi nanti jika teman-teman dari Inspektorat hadir atau datang untuk melakukan pengawasan, kita akan melakukan atau kita akan berpedoman kepada peraturan wali kota ini untuk disiplin pegawai. Karena kalau kita mengacu kepada undang-undang atau kepada peraturan yang lebih tinggi, itu terlalu jauh. Jadi kita akan memakai sebagai aturan di saat kita melakukan atau kriteria kalau di kami namanya di Inspektorat. Ini akan kita jadikan pedoman sebagai kriteria kita untuk melakukan atau sebagai pedoman kita di saat melakukan mengacu kepada peraturan wali kota ini sebagai apa yang namanya itu sebagai pedoman ya, sebagai pedoman kita untuk
menindaklanjuti baik itu laporan maupun pemeriksaan rutin kita. Dan di sini yang lebih kita tekankan, pertama tadi disiplin jam kerja, terus kedua pada pemotongan 1,5% sama 3% atas keterlambatan maupun tidak masuk jam kerja satu harinya. Saya kira ini Pak Kadis yang dapat saya sampaikan, jadi mohon perhatian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengelola kepegawaian yang berada di OPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lena. Dan selanjutnya mungkin kita kasih kesempatan Bapak Kadis Kominfo, Pak Teguh untuk menyampaikan beberapa stressing terhadap rencana pemberlakuan Perwako ini. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Pak Patah, Bu Lena, Bu Depi, serta Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara daring. Saya pikir apa yang telah kita sama-sama dengarkan, yang telah disampaikan oleh Bu Depi tadi, dan yang telah kita baca di Perwako yang telah kita terima, kita sudah cukup jelas tentang hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam Perwako tersebut. Gitu. Terlebih sebelumnya, mohon izin Pak Patah, kita juga telah melaksanakan presensi siap ini sendiri gitu. Ini hanya tinggal kita melaksanakannya gitu. Dan per 1 Mei nanti akan jelas ada pemotongan-pemotongan, dan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan kita selama ini melakukan surat izin terlambat kerja, pulang lebih cepat, itu kadang-kadang sampai setengah rem satu pegawai. Mulai 1 Mei ini mungkin sama kita sepakati Pak Pataya, Bu Depi, kita tidak akan menerima hal itu lagi. Tadi hanya diberikan sebanyak 3 kali, ya manfaatkanlah kesempatan atau keringan tersebut sebaik-baiknya gitu. Jadi kami juga dari tim IT Dinas Kominfo, Pak Apri Saipul CS juga setelah mengintegrasikan sinergi dengan presensi siap ini gitu. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita menghindari akal-akalan PNS. Mohon maaf, saya sering menyaksikan sendiri, mungkin ada di staf saya juga mungkin gitu. Presensi siapnya pagi jam 8 terus menghilang dan balik lagi sore gitu. Dan ini yang sering terjadi sebagai sebuah fakta yang harus kita cermati bersama gitu. Nah, dengan adanya integrasi dengan sinergi itulah yang nanti akan mengeliminir gitu peluang-peluang terjadinya permainan dalam tanda petik untuk mengakal-ngakali presensi siap dan sinergi tadi gitu. Karena di sinergi kan toh ada kinerja harian, bulanan, dan tahunan. Nah itu yang harus kita cermati bersama. Dan 3 kali dispensasi yang diberikan dalam Perwako ini ya dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya gitu. Jadi mungkin nanti akan ada evaluasi, saya sepakat dengan Pak Patah tadi, kita laksanakan dulu Perwako ini karena sudah kita jalankan juga, ini tinggal eksekusinya. Dan tentu kita juga tidak menutup kemungkinan Pak ya, tidak menutup diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan gitu. Karena ini kan produk manusia yang sempurna, hanya produk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mungkin untuk jadi perhatian bagi kita bersama bahwa tim dari Dinas Kominfo siap mendukung pelaksanaan Perwako nomor 2 tahun 2024. Demikian Pak Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Dan tentunya bisa kita pahami bersama ya rekan-rekan. Tentu sudah tak sabar lagi rekan-rekan sudah membuat catatan-catatan kecil untuk bertanya terhadap beberapa pasal dan substansi dari Perwako ini yang ingin ditanyakan yang masih belum jelas. Nanti pada saatnya kami persilakan. Untuk sebelum menuju kepada ruang diskusi kita ya, kami terakhir memberikan kesempatan kepada Bu Kabak, Bu Nidia dari bagian hukum untuk dapat memberikan pendapat atau memberikan saran dan masukan serta penekanan-penekatan yang lain. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kaban sebagai pimpinan rapat, Pak Kadis Kominfo, Ibu Tasmalena dari Inspektorat, Bu Kabid, Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami banggakan.
terkait dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 ini tentang penegakan disiplin dan jam kerja berbasis elektronik, tentunya sudah melalui proses legal drafting. Artinya bahwa dari awal sekali teman-teman dari BKPSDM memasukkan draft tersebut ke kami, ke bagian hukum, kemudian setelah kita cross check, kita koreksi, kita lakukan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham yang berfungsi bahwa apakah aturan ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, setelah dilakukan harmonisasi di bulan Maret, kemudian kita lanjutkan lagi dilakukan fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Kepri. Nah, ini juga merupakan amanah dari aturan pembentukan produk hukum daerah. Setelah hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi keluar, kita juga tidak serta-merta bisa langsung menetapkan RAN Perwako ini menjadi Perwako. Karena pada saat itu kepala daerah kita berganti menjadi penjabat, maka ada aturan lagi dari Kemendagri bahwa apabila penjabat akan melakukan pengundangan, maka harus menyampaikan izin terlebih dahulu ke Kemendagri. Nah, kemudian di awal tahun 2024 kita mengirimkan surat kembali ke Kemendagri untuk minta izin proses pengundangan, penandatanganan kepala daerah. Alhamdulillah 22 Januari Perwako ini ditandatangani oleh kepala daerah. Artinya bahwa tahapan-tahapan legal drafting pada saat proses penyusunan, harmonisasi, pembahasan hingga penandatanganan sudah mengikuti aturan yang berlaku. Mungkin tadi Bu Kabid sempat menyampaikan bahwa ada di grup ASN ya Bu ya, yang bertanya terkait mutatis mutandis. Nah, mutatis mutandis ini adalah istilah hukum. Jadi kalau hukum itu memang mempunyai beberapa istilah. Artinya bahwa mutatis mutandis ini berlaku hal yang sama. Nah, Perwako ini berarti mempunyai aturan yang sama pula berlaku untuk pegawai non-ASN. Hanya saja non-ASN ini tidak spesifik atau tidak diatur dengan hukuman disiplin ASN, tetapi lebih pada kontrak kerjanya. Namun jam kerja dan aturan-aturan lain tetap mengacu pada Perwako tersebut. Nah, itulah artinya dari istilah hukum mutatis mutandis. Nah, mungkin untuk saat ini itu dulu Pak, dari proses mekanisme hingga proses penandatanganan sudah kami jelaskan. Mungkin nanti jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan legal drafting atau proses hukum terkait penerbitan Perwako ini akan kami jelaskan kembali. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Nidia. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya untuk menghemat waktu ya. Tentunya rekan-rekan sudah tidak sabar lagi ya. Dengan catatan-catatannya untuk bertanya kepada tim. Kami persilakan juga ya kepada kepala OPD yang juga hadir. Dan untuk kesempatan pertama kita buka dua penanya dulu ya, Jadi saya persilakan dari sekarang. Untuk penanya mungkin bisa perkenalkan diri dari mana ya, kemudian permasalahan yang ingin ditanyakan tuh secara singkat saja sehingga nanti dapat dipahami dan dapat dijelaskan dengan jelas. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Izin Pak. Halo, izin Pak Patah. Dengan Heni dari Bapelitbang, Pak. Baik, silakan Mbak Heni dari Bapeda. Iya, terima kasih Pak Fatah, terima kasih Bu Devi. Tadi sudah disampaikan Perwako nomor 2 tahun 2024 terkait disiplin pegawai. Mungkin ini saja Pak yang menjadi concern kami sebenarnya mulai per 1 Mei itu nanti kan kita akan masuk kerja jam 7.30. Itu nanti akan bersamaan dengan anak-anak kita yang sekolah. Nah, kalau keterlambatan yang tadi 1 menit katakanlah ya itu sudah mendapatkan punishment pemotongan, apakah ini tidak terlalu
apa ya mau dibilang ya, memang kita ingin disiplin, tetapi disiplinnya itu juga eh, berlaku sama gitu untuk semua gitu ya. Dan sementara kalau contoh yang sudah dibuat di provinsi itu kan siap kita juga adopsi dari provinsi. Kenapa Perwakonya juga tidak mengadopsi juga yang dari provinsi? Misalnya kalau di provinsi itu kan ada toleransi keterlambatan per hari maksimal 30 menit dengan dibayar dengan pulang lebih lambat gitu, lebih lambat untuk membayar keterlambatan pada hari yang sama sehingga tidak dikenakan pemotongan. Nah, kalau kalau dapat dilakukan seperti itu, mungkin akan lebih apa ya namanya ya, akan lebih humanis begitulah. Ini bukan berarti kami meminta keringanan gitu ya Pak ya, akan tetapi eh, apa namanya di dalam pelaksanaannya itu akan dapat lebih diimplementasikan rasanya kalau aturan itu bisa dibuat demikian. Jadi juga misalnya kayak kita terlambat pagi dihukum, tetapi kalau kita kerja sampai lembur itu nggak ada reward, kan ini nggak fair juga gitu. Nah, kalau hal ini bisa diakomodir seperti yang tadi, saya rasa bisalah menjadi semacam pengganti kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang pentingnya adalah jangan sampai nanti kayak emak-emak belum mandi, absen dulu nih, gara-gara nggak mau dipotong, gara-gara takut dipotong. Karena ini juga juga nominalnya kan juga lumayan ya, persentasenya juga lumayan gitu. Dan itu baik untuk kita. Nah, pada intinya yang ingin kami sampaikan adalah tadi Pak, jadi kalau bisa dibuat mekanisme yang mengikut yang provinsi saja gitu. Jadi ada kalau boleh terlambat pagi tapi dibayar pada sore hari. Nah, tapi kalau sudah diberikan kesempatan seperti itu tapi ternyata masih juga, nah silahkanlah mau dipotong itu sudah tidak masalah gitu. Nggak apa-apa karena kita sudah istilahnya sudah ada kelonggaran, sudah ada apa namanya, sudah ada eh, tetapi masih masih juga tidak absen, masih juga memanfaatkan yang dimanfaatkan untuk yang tidak semestinya ya silakan aja nggak masalah gitu. Tetapi untuk orang-orang yang tadi yang misalnya paginya telat terus lembur nggak dihitung ini kan juga biar ada ininya lah gitu. Mungkin gitu Pak Fatah pada intinya karena sudah ngadopsi provinsi bagusnya sekalian aja gitu. Jadi kita juga nggak setengah-setengah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Heni dari Bapeda. Kami sudah menyimak dan dapat merumuskan inti dari pertanyaan Bu Heni dan kegalauan dari seluruh mak-mak ya. Mak-mak mungkin bukan seluruh ya, ada juga mak-mak yang siap ya. Kayak Bu Kabit sendiri anaknya juga lebih daripada 5 ya, harus siap ya, mau tidak mau ya kan gitu. Tetapi walau bagaimanapun, masukan ini juga menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang menjadi catatan bagi kita. Tapi kembali kepada inti pelaksanaan pengimplementasian yang sudah memang kita tetapkan, tentunya kita mau tidak mau harus melaksanakan terlebih dahulu. Saya sudah sampaikan mungkin ada beberapa poin untuk menyikapi daripada keefektifan pelaksanaan Perwako ini ada masa evaluasi ya seperti itu. Tapi kalau kami nyatakan oh boleh-boleh saja Bu Eni silakan, belum. Kalau dikatakan adopsi saja juga belum, karena kita walaupun kita mengadopsi sistem siap dari provinsi, bukan berarti kita juga mengadopsi seluruh kebijakan, karena kita pimpinan daerahnya juga kita berbeda. Kita mempunyai visi misi juga berbeda. Terima kasih Pak Sekda, selamat datang kepada Pak Sekda. Izin lanjut menegaskan kembali dari pertanyaan peserta Pak Sekda. Jadi seperti itu, mungkin nanti dari rekan-rekan, dari tim juga bisa dapat menambahkan, baik dari rekan-rekan inspektorat maupun dari tim kami juga dari bagian hukum maupun dari PKPSDM.
Begitu kira-kira ya Mbak Heni untuk sementara, tapi nanti akan dikuatkan lagi, terutama nanti bisa ditutup dengan arahan dari Pak Sekda, stressing dari Pak Sekda, pimpinan kita ya. Selanjutnya saya persilakan dari penanya yang kedua. Sebutkan nama, kemudian dari OPD mana, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Ini suara besar. Masuk. Terutama Kepala BKD, Pak Sekda, dan rekan-rekan sekalian. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan, yang mana adanya rekan-rekan mohon minta bertanya dengan saya untuk disampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Terutama masalah absensi. Dalam hal ini, absensi kita melihat sendiri, apabila pergi menghadiri apel kegiatan pagi saja, banyak pegawai yang datang, habis itu pulang dia. Sering kita jumpa di sisi jalan. Karena mereka hanya mengejar absensinya, tapi tidak mengikuti persepsi apel itu, kegiatan tersebut. Kedua, bisa saja macam kita tentang disiplin absensi. Saya jam 6 langsung ke kantor, nggak perlu mandi lagi, nggak perlu apa lagi, absen dulu. Setelah itu saya pulang. Ya. Nanti dah jam berapa nak datang. Nah, ini kan ada kelemahan-kelemahan seperti ini. Dan perlunya adanya absensi pengingat lah. Sistem ini harus ada penambahan apabila keterlambatan atau dekat waktunya dia mengingat di handphone kita notifikasinya seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang paling hebohnya ini masalah kesetaraan penghasilan TPP. Nah, kalau TPP-nya di OPD lain yang besar, sedangkan di TPP di OPD yang lain masih kecil, apabila dipotong dengan nilainya yang segitu, dia merasa gimana ya, berharga gitu loh. Tapi kalau yang penghasilan TPP lebih besar, dipotong, dia anteng-anteng saja, masih ada sisa gitu loh. Nah, ini yang perlu disetarakan TPP di seluruh OPD, seperti yang berlaku di provinsi. Nah, ini alangkah kami meminta kebijakan-kebijakan pemangku untuk memperhatikan hal seperti ini. Karena sering digaung-gaungkan oleh kawan-kawan masalah TPP yang minta disamakan. Terus kami dari Damkar, ini pekerjaan yang memerlukan risiko yang sangat tinggi. Kadang-kadang kerja sampai di luar waktu jam untuk pulang. Sehingga lupa mengabsensi. Nah, kadang-kadang kejadian itu bisa apel, tapi kami tidak apel. Tapi pasti. Lanjut Pak. Nah, ini kadang-kadang terjadi kebakaran, ya. Kita harus berada di lapangan. Nah, kita kan tidak absen di lapangan, tapi kita berada di lokasi tempat yang lain. Nah, ini bagaimana? Mohon untuk dapat memberi penjelasan-penjelasan supaya kami ini tidak terjadi pengurangan gitu. Sudahlah kecil, sudahlah anggarannya tidak ada, dipotong lagi, air mata darah namanya ini. Ya. Nah, penambahan tidak ada. Risiko kami sangat besar. Ini yang harus dipikirkanlah untuk Damkar, ya. Kejadian-kejadian sekarang tengah malam kita bekerja. Karena kadang-kadang di tengah malam itu bukan jam kerja kami, ya kan? Nah, tapi kena ada tanggung jawab dengan anggota, tanggung jawab dengan masyarakat, tolong diperhatikan hal seperti itu. Nah, siapa yang tidak mau kalau TPP gede, pasti dia rajin, ya kan? Kami TPP kecil aja masih rajin. Nah, mohonlah dipertimbangkan pemangku-pemangku yang punya kebijakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Jab Nuryansah dari Damkar ya Pak ya. Sudah kami dapat simpulkan pertanyaan Bapak dan beberapa mungkin ungkapan-ungkapan kekhawatiran dari Bapak dan mungkin juga rekan-rekan ASN yang lain yang mungkin pertanyaannya sama. Mungkin kita dapat jelaskan di sini ya. Pada intinya bahwa apa yang disampaikan Pak Jab terhadap pemberlakuan pemotongan ketidakhadiran dengan pemotongan pelanggaran disiplin, walaupun sekarang bentuknya dalam ketentuan yang bisa tersendiri-sendiri, dalam perwakilan sudah mensinkronkan, mengintegrasikan seluruh pelanggaran disiplin. Jadi bukan hanya tidak masuk kerja, keterlambatan, ya, kekurangan jam kerja, tapi ada juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, termasuk di dalamnya adalah unsur tidak dilaksanakan pekerjaan, ya, berarti sudah melanggar juga kode etik, ya, ada ketentuan kode etik ASN, juga ada pelanggaran tentang kinerja, ya, kita ada perjanjian kinerja, ya, jadi capaian kinerja, ada target kinerja. Nah sekarang tinggal lagi bagaimana pembina OPD, dalam hal ini kepala OPD, walaupun didelegasikan secara hierarki, mulai dari kepala sekretariat, kemudian atau Kasubag Umum Kepegawaian, dan atau kepala bidang, dan atau pejabat-pejabat yang senior lainnya, tapi tetap harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif, ya. Jadi bukan hanya tentang beberapa kekhawatiran tidak masuk kerja, keterlambatan kerja dan sebagainya, tetapi termasuk di dalamnya itu. Jadi yang kekhawatiran itu hanya mungkin berandai-andai Pak, ya. Jadi sebenarnya kita tidak lagi nanti mengakomodir itu karena di dalam poin ketentuan tentang kinerja, aktivitas harian kita sudah harus terpantau ya secara elektronik. Ya, jadi juga terpantau melalui pengawasan yang harus dilakukan dan menjadi kewajiban atasan langsungnya. Jadi ini secara keseluruhan itu tidak bisa dipisah-pisahkan secara sendiri-sendiri. Kemudian poin kedua yang dapat kami simpulkan ya Pak Jab, bahwa di Damkar bukan hanya di Damkar saja, tapi ada pasal di Perwakutu yang mengatur tentang kekhususan pelaksana ASN di lapangan, ya, seperti guru, kemudian tenaga medis, di rumah sakit, di puskesmas, kemudian juga di Damkar, di Satpol, BPBD, mungkin ada tugas-tugas khusus lainnya yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Mungkin juga di Dinsos, saya pernah di Dinsos. Tetapi itu juga harus ada dokumen-dokumen pendukung, ya. Kalau kita cerita tadi tentang izin, tapi kita dalam pelaksanaan tugas di lapangan kan ada SPT. Dan juga pemberlakuan ini bukan berarti otomatis 100% pure secara elektronik, setelah itu tidak dapat diakomodir, tidak juga. Jadi kita ada presensi secara manual sebagai salah satu pendukung, ya, salah satu pendukung daripada kehadiran atau dalam pelaksanaan kerja yang notabene merupakan pelaksanaan kinerja, ukuran kinerja dari ASN itu sendiri. Itulah dua poin kira-kira yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan Pak Jab. Untuk setakat ini mudah-mudahan ASN yang lain dapat menyimak ya dengan pertanyaan yang sama. Nanti dari kawan-kawan tim dapat menjelaskan lebih rinci, lebih teknis lagi. Saya persilakan kepada kabit saya, terutama Bu Kabit Pembinaan untuk menjawab secara teknisnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Kaban, serta terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sedikit menambahkan saja informasi yang sudah disampaikan Pak Kaban tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada pasal yang ketentuan pada pasal mohon maaf, ketentuan daripada pasal 17 sampai dengan 22, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,
Kan pada saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mohon maaf membuat kita harus berada pure di lapangan itu sampai dengan 1 harian. Nah, tentunya dari OPD itu bisa dikuatkan melalui surat perintah tugas. Nah, apakah surat perintah tugas itu berbayar? Tidak semestinya surat perintah tugas yang kita lakukan itu mesti perlu mengeluarkan dana. Karena mohon maaf, setahu kami juga ada surat perintah tugas yang tidak perlu berbayar. Itu yang pertama. Serta yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf mengikuti kegiatan memenuhi undangan rapat di DPRD itu bisa sampai dengan jauh malam. Sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan presensi pulang. Dan rasanya akan jadi terkesan aneh mungkin bagi beberapa orang, ini kenapa kok absen pulangnya jam 11 malam. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan proses update atau justifikasi itu melalui undangan yang disampaikan oleh si pengundang serta dokumentasi foto kegiatan. Itu adalah bentuk-bentuk justifikasi yang bisa kita lakukan yang akan diberikan kepada admin perangkat daerah. Kemudian juga dalam hal mengantisipasi seperti yang tadi kekhawatiran-kekhawatiran yang Pak Ijab sampaikan, sebenarnya memang itu beberapa terjadi. Di saat seorang pegawai itu pagi datang jam 6 absen, kemudian dia pulang, mungkin mohon maaf, mungkin sambil menjadi petugas Gojek ataupun menjadi nebeng menjadi driver dan sebagainya. Kemudian nanti setelah jam 4 atau jam 5 yang bersangkutan presensi pulang kembali. Nah, tentunya di sini ada pengawasan dari atasan langsung. Apakah yang bersangkutan dipotong? Mungkin di situ tidak dipotong, tapi akan kelihatan dari kinerja yang bersangkutan. Otomatis dengan yang bersangkutan hilang di tengah-tengah, kinerjanya tidak ada. Nah, itulah seperti yang Pak Kadis Kominfo sampaikan tadi, hadirnya nanti sinergi dengan adanya aktivitas harian, kita akan melihat apakah pada hari itu yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan apa tidak. Di saat yang bersangkutan menyatakan bahwa ia melakukan pekerjaan, kejelian dari atasan langsungnya akan disitulah diperlukan. Tentunya kalau atasan langsungnya tahu bahwa pada saat hari itu yang bersangkutan memang pure tidak bekerja, otomatis tidak perlu disetujui. Secara tak langsung, TPP yang bersangkutan juga otomatis akan hilang. Nah, persentasenya seperti apa? Sistem yang disinergi yang akan mengatur secara langsung. Kemudian juga kekhawatiran terhadap teman-teman yang pada saat pelaksanaan apel maupun senam, apakah itu di kantor wali kota atau pada titik-titik yang sudah ditetapkan, ternyata mereka hanya presensi kemudian langsung capcus pulang gitu. Nah, itu juga sudah kita lakukan koordinasi dengan teman-teman di Satpol PP. Insya Allah Pak Sekda, ya Pak Kaban ya, kita akan berkoordinasi dengan Satpol PP dalam hal proses penegakan peraturan daerah, maka mungkin nanti akan ada teman-teman dari Satpol PP atau pihak-pihak terkait yang akan melakukan pemantauan atau penjagaan pada titik-titik tertentu. Sehingga kita harapkan teman-teman yang mungkin sering melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Bu Depi. Kemudian mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kami yang secara offline di sini, ada Bu Kabak, ada Bu Irban. Silakan jika ingin menambahkan sebelum kita serahkan kepada Pak Sekda untuk memberikan stressing dan arahan lebih lanjut. Bu Lena ada? Pak Kadis Kominfo? Bu Kabak? Cukup, baik. Mungkin mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami ya oleh penanya dan seluruh rekan-rekan ASN. Sebelum kita tutup, tentu kita berikan kesempatan kepada Pak Sekda karena beliau juga sibuk. Sebentar lagi juga akan melaksanakan tugas yang lain. Kita dengarkan sama-sama arahan dari beliau, mudah-mudahan kita dapat pahami bersama dan dapat dilaksanakan dengan penuh pengertian dan penuh dengan dedikasi tinggi bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Kepada Pak Sekda kami persilakan untuk memberikan arahannya kepada kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKPSDM serta seluruh rekan-rekan yang ikut secara luring maupun daring yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih dapat bersilaturahim meskipun mungkin sebagian besar lewat daring ya. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa memang kita mengakui bersama beberapa waktu yang lalu juga saya sering tekankan, kita wajib bersyukur sebenarnya bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang, ASN di Kota Tanjung Pinang, tingkat kesejahteraannya memang sudah sedikit lebih baik lah dibandingkan kabupaten kota di daerah lain, khususnya di Provinsi Kepri, selain Batam. Masyarakat juga mengharapkan tentu belanja pegawai kita yang sudah hampir mencecah di angka 50% ini diimplementasikan dalam wujud kinerja yang optimal, bahkan kinerja yang maksimal ke masyarakat. Kita masih mendengar sama-sama, saya mendengar banyak yang melapor langsung ke saya, banyak yang jam 4 tadi yang disampaikan Pak Ijab, jam 8 masuk, terus kemana-mana, jam 4 sore datang absen lagi. Tentu ini menjadi hal yang memang PR besar. Bahkan hari ini saya meminta Pak Agus Unggul, asisten 3 untuk ke Provinsi Jawa Barat. Melihat saya dapat informasi Provinsi Jawa Barat termasuk bagus dalam rangka memadukan antara disiplin dan kinerja. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan saya juga membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi rekan-rekan seluruh ASN Kota Tanjung Pinang yang tahu, yang paham, yang mengikuti tentang kondisi ideal ya, saran kondisi ideal kita dalam rangka disiplin pengukuran dan apresiasi dalam bentuk TPP yang optimal, kami masih membuka pintu. Yang kedua, tentu terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, tadi saya yakin sudah disampaikan bahwa ini adalah tindak lanjut dari Perpres. Di Perpres itu terbunyikan memang jam kerja itu masuknya 7.30. Oleh karena itu kita sudah mencoba mengakomodir. Harapan saya kita eksekusi saja terlebih dahulu perwaku ini, mulai tanggal efektif 2 Mei kita jalankan. Dan lazimnya suatu kebijakan setelah disusun hari ini disosialisasikan pasti akan ada tahapan yang namanya evaluasi kebijakan. Nah, di tahapan evaluasi kebijakan tadilah kita akan mencoba untuk melihat sejauh mana efektivitas dari perwaku ini dalam tataran implementasi di lapangan dalam banyak sisi. Dan memang yang ketiga, ini tidak hanya berhenti di jam kerja, tetapi sinergi mengkawinkan atau mengkolaborasikan dengan penilaian kinerja ini juga penting. Tadi saya mendengar ada yang misalnya lembur, kemudian juga di dinas kesehatan ya, kawan-kawan perawat hari Sabtu kerja, bahkan ada piket juga hari Minggu. Ini bagaimana apresiasi dan disiplin kerjanya. Sekali lagi saya berharap yang pertama, nah ini ya, jam pasal 4 ini memang bunyinya seperti ini. Jam kerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai pukul 7.30. Pukul 8 itu hanya untuk di bulan suci Ramadan. Nah memang karena tidak ada sampai saat ini pasal 4 ini memang belum ada ya istilahnya fleksibilitas kalau kita membaca yang di sini. Tetapi ya mungkin sekali lagi ini sudah ditandatangani, sudah selayaknya untuk kita eksekusi, kita laksanakan dan nanti pada waktunya kita akan evaluasi secara berkala dan apabila memang ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan akan kembali kita sempurnakan aturan terkait dengan disiplin secara elektronik, penegakan disiplin dan jam kerja pegawai berbasis elektronik ini. Kedepannya, andaikan tadi sebenarnya jam kerjanya tidak bergeser dari jam 8 ke 7.30, saya sudah meminta kepada kawan-kawan untuk memberlakukan potongan. Kenapa? Saya sudah ditegur oleh BPK dalam pemeriksaan tahun berjalan, kita tidak melaksanakan aturan yang kita buat sendiri terkait dengan pemotongan ketika kawan-kawan sebagian melanggar disiplin kerja. Dan ini sudah ditegur, kami diingatkan secara tegas
teguran pertama ini ketika tidak ditindaklanjuti, ketika pemeriksaan berikutnya akan diminta pengembalian. Ini tegas sekali ya. Pola dari BPK seperti itu. Jadi saat ini saya tegur dulu bahwa Pemko Tanjung Pinang tidak menjalankan pemotongan TPP terkait dengan disiplin kerja. Nah, dan sekali lagi ditegaskan beliau ketika tidak ditindaklanjuti pemeriksaan berikutnya saya minta pengembalian terhadap pihak-pihak yang tadi mungkin melakukan pelanggaran disiplin jam kerja. Terakhir saya mengapresiasi, saya lihat banyak yang mengikuti dan ini memang penting sekali untuk kita ikuti secara seksama supaya tidak ada perbedaan penafsiran di kita. Banyak OPD saya lihat secara langsung cukup serius mengikuti. Dan tadi terakhir saya membuka pintu sekali lagi ya kalau ada untuk diskusi-diskusi penyempurnaan yang kita dengar. Swasta bisa, saya sering sampaikan, swasta bisa. Di bank-bank tahu betul apa yang dikerjakan oleh individu. KPI istilahnya ya, Key Performance individu. Jadi kalau di kita indikator kinerja individu, tahu persis apa yang mau dikerjakan. Di Kementerian Keuangan saya sering sampaikan juga bagus. Bahkan 20 jam diklat itu juga mengikat sekali di Kementerian Keuangan. Nah, Mahkamah Agung juga sudah memberlakukan. Memang di pemerintah daerah tentu spesifikasinya agak lebar ya, hampir seluruh kerja kita kerjakan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah di luar kewenangan-kewenangan pemerintah pusat. Memang Kementerian Keuangan tentu fokusnya hanya di masalah keuangan, perbendaraan dan lain-lain. Oleh karena itu memang saya sedang juga meminta Pak Agus Unggul selaku ketua tim untuk mencari formula yang tepat untuk diberlakukan. Artinya jangan sampai ada istilah kojo 1000 tak kojo 500, kojo tak kojo 1500. Nah itu yang sebenarnya harus kita hindari. Ada opsi, ada slogan, ada pamer seperti itu karena itu virus yang sangat berbahaya bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Sekali lagi mohon untuk dilaksanakan sesuai dengan perwaku yang sudah kita tetapkan dan pada waktunya kita akan lakukan evaluasi secara berkala. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda dan selamat bertugas selanjutnya kepada Pak Sekda dan tentunya arahan-arahan dari Pak Sekda sudah dapat kita pahami bersama dan tentunya kata kuncinya adalah sama-sama kita harus patuhi bersama untuk dapat dilaksanakan. Tadi penekanan terakhir dari Pak Sekda bahwa ini akan diberlakukan efektifnya kalau TMT 1 Mei, baru tanggal 2 Mei sudah diberlakukan dari seluruh isi dari perwaku itu sendiri. Bapak dan Ibu-Ibu, karena waktu kita jugalah yang akan membatasi kita, namun ini dibatasi hanya karena pada saat kesempatan ini, tetapi kita juga membuka peluang bagi rekan-rekan ya dapat menitipkan atau mengutus keterwakilannya jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada tim-tim kami gitu ya. Apakah secara IT-nya bisa menuju ke Kominfo ya, misalnya ada lagi nanti masalah kami sudah absen tetapi lelet dia punya jaringan ya seperti itu. Jadi bisa ditanyakan juga itu gimana gitu. Apa perlu dukungan dokumen pendukung atau lainnya dan sebagainya. Itu bisa dikonfirmasikan. Kemudian juga bisa disampaikan juga kepada kami di BKPSDM. Kita juga membuka kesempatan ya untuk ruang konseling terkait dengan implementasi perwaku ini. Juga kawan-kawan inspektorat juga bersedia, siap, di bagian hukum juga siap. Jadi terakhir tentunya kami ingin memberikan kesempatan mungkin satu penanya kepada siapa di situ operator, coba silakan dibuka saja. Ada nggak pejabat eselon 2 yang bertanya, ingin memberikan masukan atau bertanya silakan. Saya persilakan dari bapak-bapak pejabat eselon 2 dulu lah ya. Ada Bapak, Ibu? Baik, silakan perkenalkan diri Bapak, Ibu. Ya, dapat disampaikan kepada kami. Silakan, ini dari DP3PM ya? Atau dari mana ini? Benar. Oke, silakan.
Dia lewat sini sih. Boleh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, suaranya didengar, mohon segera. Mohon izin Pak, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, mungkin agak grogi Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Kaban, Pak Kadis Kominfo dan Bapak Ibu Kabar dan Kadis. Di sini kami sebelum masuk ke pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang sudah merealisasikan menyiapkan perlaku terkait aplikasi Siap Kita yang sebelumnya sudah kita laksanakan pada tahun 2023 untuk teknisnya Pak. Kemudian yang saya menanggapi sedikit Pak terkait pada pasal 22 ini kan disebutkan pada poin yang pertama itu Pak, kalau pegawai yang tidak hadir pada saat apel pagi itu langsung dilakukan pemotongan 1,5% Pak. Nah, cuman di perlaku kita kurang dijelaskan, maksudnya kriterianya seperti apa, dokumen sahnya gitu. Karena seperti yang disampaikan Ibu Kabit tadi, surat izin hanya dibolehkan untuk yang izin terlambat dan pulang cepat gitu. Apakah berbentuk SP atau SPT atau mohon penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua Pak, sedikit lagi terkait kesempatan yang diberikan kepada kami seluruh ASN ataupun honor PTT ini, masing-masing kita kan diberikan 3 kali dalam sebulan Pak, gitu. Cuman teknis yang terjadi ini Pak, mungkin setelah kita evaluasi selama 2023 sampai dengan hari ini, apabila satu hari itu kita berhalangan untuk hadir, tetapi tidak langsung diberikan dokumen yang sah kepada admin di OPD Pak. Jadi biasanya dalam 1 bulan itu rekapan itu menumpuk, gitu. Itu masalah yang ada di OPD, gitu. Apakah mungkin kalau bisa diberikan solusi, apakah bisa diberikan kunci Pak? Apakah mungkin dari Dinas Kominfo-nya, bagi kalau dalam 1 hari dalam batas waktu 7.30 sampai dengan 4 sore tidak diberikan bukti dokumen yang sah itu, dianggap yang bersangkutan sudah TK atau tanpa keterangan ataupun diberikan pemotongan gitu maksudnya. Itu mohon penjelasan juga karena ini bagi saya perlu diluruskan gitu. Mohon itu saja dari saya, mohon penjelasannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis Kominfo, Kasubag Humas Pegawaian DP3 APM, yang mana sudah memberikan dan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon penjelasan dari kita tim. Namun dapat kami simpulkan bahwa pertanyaannya adalah ingin diberikan keterangan terhadap pemotongan 1,5% atas keterlambatan yang lebih daripada 61 menit ya. Kalau di dalam perwaku secara hard copy-nya mungkin ada tertulis itu 91 ya, mungkin ada kesalahan pengetikan. Atau kemudian yang kedua, bagaimana mungkin ini menyangkut kepada kebijakan internal ya Bu ya, menyangkut kebijakan internal, tergantung daripada strategi OPD-nya masing-masing. Karena kami di dalam perwaku ini belum secara detail menstagnasikan atau mengunci dari beberapa kebijakan penjelasan gitu ya. Jadi mungkin diserahkan kepada kewenangan OPD setakat ini sambil berjalannya evaluasi. Jadi supaya tidak menumpuk bagaimana caranya ya silakan saja. Jadi semua OPD mempunyai kewenangan untuk mencari strategi yang lebih efektif lagi. Jadi dalam rangka supaya tidak menumpuk dalam penghitungan akumulasi akhir bulan, mungkin di dalam perizinannya
paling tidak dihitung 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam dan seterusnya. Jadi tinggal tergantung daripada strategi yang digunakan untuk lebih efektifnya di masing-masing internal OPD. Dan jelas ya 2 poin itu kira-kira pertanyaannya. Mungkin ada satu yang terbersit tadi adalah keterbatasan maksimal 3 kali ya dalam sebulan. Seperti gini, kok 3 kali kurang lah gitu ya. Jadi harus 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali seperti itu ya. Tapi namanya juga bahasa hukum harus tegas dan mengikat. Baik, tapi itu juga harus mendapat penjelasan yang lebih rinci. Saya persilakan Bu Devi untuk menjawab, memperjelas lagi. Dan tentunya rekan-rekan semua tolong disimak karena ini merupakan pertanyaan di sesi sosialisasi kita kali ini ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Karena setelah ini kita tutup karena ini hari Jumat. Saya persilakan Bu Devi, silakan. Baik, sedikit menjawab pertanyaan dari Ibu Kasubag Umum DP3 APM terkait ketidakhadiran pada saat pelaksanaan apel pagi. Jadi Bapak Ibu bisa dibaca di pasal 22 itu bahwa pegawai ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah, mungkin bisa digarisbawahi tanpa keterangan yang sah pada saat pelaksanaan apel pagi setiap Senin, kegiatan keagamaan, upacara apel dan sebagainya, itu akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 1,5%. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pasal 19. Jadi, kalau kita baca di pasal 19, pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dijatuhi hukuman disiplin dan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan. Sedangkan pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah tidak jatuhi hukuman disiplin dan tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan. Nah, kemudian juga ada di pada pasal 20 terkait masalah surat izin. Nah, maka dari itu tentunya di saat kita melaksanakan apel pagi setiap Senin itu sudah merupakan satu kesatuan, khusus apel pagi setiap Senin itu sudah merupakan satu kesatuan pada saat pelaksanaan apel kerja. Nah, sama juga dengan pada saat kita melaksanakan upacara. Pada saat pelaksanaan upacara itu juga sudah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi mungkin itu dari kami Bapak Ibu sekalian sedikit penjelasannya. Mungkin dari Bu Happy ada mau menambahkan? Nah, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya mungkin kami akan tetap membuka sesi konsultasi kepada Bapak Ibu Kasubag Umum ke kantor kami BKPSDM Kota Tanjung Pinang. Baik, kira-kira begitu sangat jelas sekali ya penjelasan secara teknis dari Bu Kabid kita, Kabid Pembinaan. Sekali lagi kami juga membuka ruang konsultasi ya di kantor BKPSDM terutama di bidang pembinaan. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya ya, kalau bisa jangan rame-rame, kantor kami kan kecil gitu ya. Jadi kalau bisa ada keterwakilan. Yang paling pas sekali kita sudah menyepakati dengan rekan-rekan para Kasubag Umum Kepegawaian, OPD seluruh Kota Tanjung Pinang, kita akan sering mengadakan pertemuan sebulan sekali ya. Yang mana waktunya nanti akan kita tentukan, kita jadwalkan melalui WA Group. Dan itu di situ bisa kita sampaikan secara detail, kita tergantung temanya mau seperti apa. Yang jelas semua berkutat atau di dalam area manajemen SDM. Dan seiring sudah diberikan penjelasan terhadap penanya terakhir, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memahami kembali kepada konsentrasi daripada apa yang disampaikan atau penekanan dari arahan Pak Sekda bahwa ketentuan peraturan ini sebagai dasar yang sangat kuat karena berdasar kepada peraturan Presiden, mau tidak mau harus kita laksanakan. Yang paling penting adalah merupakan hasil evaluasi dari temuan BPK ya terkait dengan penerapan peraturan ini, terutama dalam penerapan penegakan disiplin dan pemotongan terhadap sanksi yang diberikan. Itu masih belum dilaksanakan, oleh karenanya di satu sisi kita tetap memperhatikan melalui tahapan evaluasi, di sisi yang lain kita juga harus melaksanakan dan mematuhi ketentuan ya. Jadi ketentuan lebih tinggi sudah kita terapkan dan kita produksi melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
itu sudah sama-sama mengikat kepada seluruh ASN. Termasuk yang disampaikan Ibu Kabak Hukum tadi juga termasuk non-ASN, walaupun ada kontrak yang mengikat, tetapi dalam pelaksanaannya juga mau tidak mau harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Hanya pelakuannya mungkin ada sedikit berbeda. Kata kuncinya adalah dua kategori pelaksanaan dalam penerapan jam kerja untuk penerapan Perwako ini ya secara elektronik. Yang pertama ASN secara teknis yang memang berdiam atau bekerja dari pagi sampai sore di kantor, dan dua ada kategori ASN yang memang sifatnya mobile ya. Jadi itu ada ketentuan yang sudah diatur dalam pasal-pasal di Perwako ini. Jadi mohon rekan-rekan membaca kembali, jika belum jelas dapat dikonsultasikan kembali kepada tim-tim kami yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tentunya sebagai penutup, kami rekan-rekan dari BKPSDM dan juga tim secara keseluruhan dalam penegakan disiplin pegawai dan tentunya dalam kesuksesan untuk mengimplementasikan Perwako ini agar dapat dilaksanakan dan ditaati secara bersama-sama terlepas daripada kekurangan dan kelebihan, karena kita masih ada tahap evaluasi dan monitoring. Kita dapat laksanakan dengan senang hati, dengan gembira dalam unsur keberadilan, dan tidak ada lagi nanti ada pertanyaan-pertanyaan ajas yang lain seperti yang Pak Sekda katakan tadi, kerja dapat 1.000, tidak kerja dapat 1.000, kerja tak kerja dapat 1.500, seperti itu. Tidak ada lagi nanti, mudah-mudahan demikian. Jadi harapannya seperti itu. Dan juga yang terakhir, punishment reward juga mau tidak mau harus dilaksanakan ke depan, tetapi kita harus mulai yang ini dulu. Tanpa kita melakukan evaluasi tentang pelaksanaan ini, untuk ke depan penunjang daripada mengukur prestasi kinerja pegawai tidak dapat dilaksanakan, tidak ada tolak ukurnya gitu. Jadi tolak ukur yang pertama, tahap pertama adalah penerapan Perwako ini. Ini salah satu penerapan Perwako yang menjadi notabene untuk mengimplementasikan reward ke depannya ya. Di samping juga ada beberapa kebijakan-kebijakan lain terutama dalam pengelolaan anggaran. Tadi Pak Sekda juga sudah sebutkan bahwa pengelolaan anggaran kita sudah cukup besar ya untuk mengakomodir kebutuhan ASN. Kita juga harus bersyukur karena TPP kita lebih besar daripada daerah-daerah yang lain. Dalam melaksanakan kebijakan rasionalisasi pemotongan TPP, Tanjung Pinang salah satunya mungkin yang tidak melakukan itu. Jadi kita memang juga harus bersyukur, kita harus ingat yang senang-senangnya juga gitu. Jangan diingat yang tidak senang-senangnya. Itulah kira-kira harapan ya melalui tim terutama dan harapan kita semua. Semoga kita dapat melaksanakan tugas ini, dapat melaksanakan amanat peraturan yang sudah ditetapkan ini dengan baik, dengan seksama, dengan penuh tanggung jawab, dan apapun kekhawatirannya dikesampingkan saja dulu, kita laksanakan dulu karena ada pasal yang mengatur dari A sampai Z tentang ini. Kekurangan, kelebihan wajar setiap produk, tetapi bukan berarti kita langsung menjudge bahwa ini adalah tidak tepat dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Ya, jadi kita harus laksanakan sesuai dengan amanat, sesuai dengan ketentuan dan mekanismenya memang seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih rekan kami yang secara offline hadir, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya, dan juga terima kasih atas peserta sosialisasi para kepala dinas, para pejabat eselon 2 yang digambar tidak tertampil ya, kepada pejabat eselon 3, pejabat pengawas, jabatan fungsional, dan seluruh ASN dan P3K, non-ASN yang juga terlibat ikut sebagai pendukung kegiatan sosialisasi ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dalam rangka masih dalam bulan Syawal, dari kami secara pribadi minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kota kita yang tercinta, Tanjung Pinang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.